Nama saya Haris Syahnur, NIM C011715506. Baik, di sini saya akan melakukan klinik skill lab, yaitu tindakan anestesi lokal. Baik, langsung saja kita masuk dalam pemeriksaannya. Baik, di sini saya akan melakukan yaitu tindakan anestesi lokal, di mana di sini saya akan melakukan tindakan anestesi lokal. Yang pertama-tama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di mana di sini kita telah menyiapkan NaCl 0,9%, alkohol 70%. Di sini sudah saya siapkan betadin, dan juga di sini saya telah menyiapkan wadah untuk alkohol. Nah, jangan lupa juga kita di sini menyiapkan Spoit 5 cc, handscoon, kasa steril, dan kapas. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, di sini saya telah melakukan cuci tangan rutin, di mana tadi saya telah melakukan cuci tangan rutin, dan setelah itu di sini juga terdapat ampul, yaitu ampul tanpa epinefrin dan ampul dengan menggunakan epinefrin. Nah, di sini saya akan menggunakan ampul tanpa epinefrin, di mana di sini saya mematanya terlebih dahulu karena saya menggunakan teknik satu orang. Dan setelah itu saya mengambil spoit untuk mengisinya. Nah, setelah sudah terisi dengan lidocaine, selanjutnya saya akan mencampurnya atau mengencerkannya dengan menggunakan NaCl 0,9%. Dan kita di sini mengambil perbandingan 1:1. Nah, setelah mengambilnya, selanjutnya kita akan menyimpannya di tempat steril. Nah, setelah persiapan telah selesai, dan kita akan menggunakan handscoon. Nah, setelah menggunakan handscoon, selanjutnya kita tadi akan mengambil spoit yang telah diisikan lidocaine dan diencerkan menggunakan NaCl 0,9%. Nah, setelah kita pastikan sudah ada, selanjutnya kita akan melakukan disinfektan kepada daerah yang akan kita lakukan penyuntikan anestesi. Nah, pertama kita mengambil kapas, lalu kita rendam di betadin. Nah, kita melakukan secara sirkuler. Nah, setelah kita melakukannya menggunakan betadin, selanjutnya kita akan mengambil cairan alkohol pada wadah, dan kita oles dengan menggunakan teknik yang sama. Nah, setelah kita melakukan pembersihan pada daerah luka, selanjutnya kita akan melakukan penyuntikan. Nah, di mana di sini kita pastikan dalam spoit tidak terdapat gelembung atau udara.
Nah, selanjutnya kita melakukan penyuntikan daerah yang akan kita lakukan anestesi dengan teknik yaitu 45 sampai 60 derajat posisi spoid, dan kita suntikan kedalaman dari 0,5 sampai 3 cm. Nah, setelah kita suntik masuk, sebenarnya kita melakukan aspirasi terlebih dahulu apakah di sini kita tidak mengenai pembuluh darah atau tidak. Nah, setelah tidak ada darah saat melakukan aspirasi, kita akan masukkan cairan perlahan-lahan, dan kita menuju ke daerah lain tanpa mencabut ujung spoid, dan kita juga melakukan kembali aspirasi. Nah, apabila dirasa sudah cukup melakukan anestesi pada daerah luka yang telah kita berikan, yaitu lidocaine dan yang diencerkan dengan NaCl 0,9%, selanjutnya kita akan mencabut spoid. Nah, setelah mencabut, kita akan menutupnya menggunakan kasa. Nah, setelah menutupnya menggunakan kasa, selanjutnya kita membiarkannya hingga beberapa menit, 3 hingga 5 menit. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan tindakan jahit. Nah, mungkin itu saja dari saya tindakan anestesi lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit teknik atau cara pemberian lidocaine kepada pasien. Dan di sini saya telah mendapatkan kasus di mana di sini pasien wanita dengan berat badan yaitu 20 kg. Nah, di mana 20 kg berat badan pasien, kita akan menjumlahkannya dengan lidocaine tanpa epinefrin yaitu 5 mg, di mana di sini kita menjumlahkannya yaitu dengan cara 20 dikali 5 ya, terus hasilnya itu adalah 100 mg. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya 100 mg, selanjutnya kita dibagi 40. Kenapa dibagi 40? Karena di sini dalam satu ampul berisi yaitu 40 mg. Nah, setelah itu kita bagi 40. 100 dibagi 40 sama dengan 2,5, yaitu kita di sini menggunakan 2,5 ampul yang tanpa epinefrin. Nah, untuk yang menggunakan epinefrin, begitu juga di sini kita mengalinya 20 dikali 7, yang menggunakan epinefrin yaitu 7 mg. Di sini kita mendapatkan hasil 140 mg, dan kita akan membaginya dengan jumlah yang sama tadi. Dalam satu ampul itu adalah 40 mg, yaitu kita mendapatkan 3,5 ampul. Nah, itu yang menggunakan epinefrin. Jadi di sini kesimpulannya yaitu apabila pasien dengan berat badan 20 kg, kita akan menggunakan 2,5 ampul yang tanpa menggunakan epinefrin dan 3,5 ampul yang menggunakan epinefrin. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan untuk kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.